Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Nah, beberapa bulan terakhir ini Pak Pet lagi mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh musang yang peliharaan ya Bu. Nah, fenomena yang sering kali Pak Pet lihat pada musang peliharaan yang ada di kandang Pak Pet itu adalah mereka itu berjemur guys. Padahal Pak Pet ini pernah mempelajari atau mengamati musang yang ada di alam liar. Karena di rumah Pak Pet sendiri, di daerah asal Pak Pet itu musang banyak banget guys. Bahkan sampai di plafon rumah Pak Pet itu menjadi sarang atau tempat tinggal musang untuk berkembang biak juga ya. Nah, seumur-umur Pak Pet itu belum pernah ngeliat adanya musang liar yang berjemur. Tapi nggak tahu kenapa musang-musang yang ada di kandang Pak Pet ini beberapa kali Pak Pet lihat itu berjemur guys. Contohnya ya, seperti yang ada di belakang Pak Pet ini. Nah, ini si Siti. Nah, si Siti sekarang lagi berjemur guys, kalian lihat ya. Padahal di sebelahnya itu bagian kandang dia, separuhnya itu dia dingin guys. Bahkan ini kan kandang tingkat, di atas ini bahkan lebih adem lagi kayak gitu ya. Tapi kenapa si Siti ini lebih memilih untuk berjemur? Nah, misalnya sekarang kita balik ke sebelah sana ya. Di sana itu ada si Feby. Nah, bisa kalian lihat guys, nih si Feby sekarang dia lagi berjemur ya. Padahal kandang dia ini lumayan gede. Dan bagian lainnya ini adem guys. Dalam artian nggak kena sinar matahari ya. Kalian lihat di sebelahnya, nah itu adalah bagian yang dingin. Kemudian di belakangnya, nah itu adalah rumah-rumahan tempat dia biasa tidur. Nah itu di dalamnya bahkan adem banget guys. Dan di sebelah atasnya itu juga biasa dia buat leyeh-leyeh ya. Dan terkadang si Feby ini juga dia berjemur di sebelah atas, tergantung dari sinar mataharinya ada di mana. Kalau sinar mataharinya dia ada di bawah, dia berjemurnya di bagian bawah. Dan ketika sinar mataharinya ada di atas, dia berjemurnya di bagian atas guys. Dan begitu juga dengan musang-musang yang lain. Cuman sekarang musang yang lain ini nggak lagi berjemur ya, karena posisi kandangnya ini berbeda-beda. Jadi waktu untuk terkena sinar mataharinya pun berbeda-beda. Jadi jam sekian bagian kandang yang mana yang kena sinar matahari, jam sekian ini bagian lainnya, dan begitu juga seterusnya ya. Nah, jadi Pak Pet simpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan dari musang peliharaan ini berbeda dengan musang yang ada di alamnya guys. Seperti contohnya adalah kebutuhan akan sinar matahari ya. Kalau di alamnya ini Pak Pet belum pernah nemuin sampai sekarang ada musang yang berjemur. Tetapi ketika musang peliharaan ternyata mereka juga butuh berjemur guys. Kandang yang baik menurut Pak Pet adalah kandang yang sebagiannya itu terkena sinar matahari guys. Jadi ketika si musang ini butuh untuk berjemur, kapanpun dia itu bisa dengan seenak dia sendiri berjemur guys. Berbeda lagi dengan dijemur ya, Pak Pet tidak menyarankan untuk dijemur. Karena ketika kita dengan sengaja menjemur musang kita kan nggak tahu dia itu lagi butuh panas apa enggak. Kemudian berapa lama dia butuh panasnya. Kemudian apakah zat-zat yang dia terima atau vitamin yang dia terima dari sinar matahari pada jam-jam tertentu itu berbahaya apa tidak buat dia guys. Jadi kita nggak tahu ya. Dan menurut Pak Pet memang sebaiknya kayak gitu tadi guys. Jadi kita lihat ketika kita mau meletakkan kandang, kita lihat di tempat tersebut apakah terjangkau sinar matahari apa enggak, dan ketika jam berapa kayak gitu ya. Dan berapa bagian, jangan sampai yang kena sinar matahari ini adalah keseluruhan bagian dari kandang guys. Karena musang kalian ini bisa kepanasan dan akhirnya bisa dehidrasi karena dia nggak bisa kemana-mana ya, dia bisanya cuma di kandang. Nah, itulah perlunya kenapa kita memberikan kandang yang gede buat musang kita guys, dan meletakkan di posisi yang benar. Jadi ada sebagian yang terkena sinar matahari, ada juga bagian lainnya yang nggak kena sinar matahari. Dengan begitu ketika musang peliharaan kita ingin berjemur, dia bisa langsung menuju ke bagian kandangnya yang terkena sinar matahari. Dan ketika dia udah merasa kepanasan, dia bakalan ngademin dirinya sendiri. Jadi dia tinggal pindah lokasi, dia udah bisa ngadem guys. Jadi nggak perlu nungguin kita buat mindahin kandangnya gitu ya. Dan kalau banyak yang bilang apa enggak
matanya ini katarak nanti kalau kena sinar matahari, karena musang itu kan hewan nokturnal. Menurut Pak Pet, kalau dia berjemur dengan sendirinya mungkin nggak bakalan kena katarak ya guys, karena dia kan bisa ngira-ngira tuh apakah sinar matahari yang dia butuhkan itu udah cukup apa enggak, kemudian seberapa panas, kan dia itu bisa ngira-ngira ya. Nggak mungkin sih kayaknya kalau musang itu dia membahayakan dirinya sendiri guys, kecuali kalau dengan sengaja kita jemur, kita taruh di panasnya, kita nggak tahu seberapa dia butuh panas, kita nggak tahu berapa lama dia butuhnya ya, kemudian dia nggak bisa kemana-mana guys karena dia ada di dalam kandang kayak gitu. Nah mungkin itu dulu ya guys video kita kali ini. Jadi Pak Pet simpulkan bahwa musang peliharaan itu berbeda dengan musang liar, jadi mereka juga butuh untuk berjemur. Nah buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, and share-nya. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga, karena Pak Pet bakalan update video-video terbaru tentang kebiasaan-kebiasaan musang peliharaan dan perbedaan-perbedaan yang muncul, fenomena-fenomena yang terlihat pada musang peliharaan dibandingkan dengan musang yang ada di alam liar kayak gitu guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.